Langit Kuala Lumpur bahkan masih biru dan udaranya tidak pengap layaknya di Jakarta yang udaranya nih penuh sesak dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Afif CN. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, di sini ada video yang sangat menarik untuk kita reaksi. Ini dari channelnya Studio Langit yang berjudulkan "Sekarang Siapa Yang Paling Maju? Beginilah Perbandingan Kota Jakarta versus Kuala Lumpur." Ini bukan bermaksud untuk membandingkan, cuman untuk evaluasi. Barangkali ada ya sesuatu yang kita harus belajar dari negara tetangga, karena Indonesia dan Malaysia ini serumpun. Jadi harus ibaratnya saling melengkapi, saling belajar. Mana yang lebih maju, mana yang perlu dibenahi. Ini sebenarnya bukan untuk perbandingan. Ini channel Studio Langit ini, video kali ini merangkum antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Seperti apa videonya? Kita langsung ke videonya. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, langsung kita tonton videonya sama-sama. Let's go. Jangan lupa teman-teman subscribe juga channelnya Studio Langit Indonesia dan Malaysia adalah dua agar negara serumpun. beliau lebih Selain bersemangat untuk berdekatan, bikin kedua negara video-videonya. ini juga memiliki kesamaan dalam hal ras dan budayanya. Ya. Ini all tentang ibu kota negara keduanya di Studio Lovers, Jakarta dan Kuala Lumpur atau kerap disingkat KL, masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Keduanya memiliki sejarah panjang yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Ibu kota kedua negara ini pun kerap disandingkan. Lantas, ibu kota manakah yang lebih menarik dan lebih maju? Nah, berikut ini perbandingannya. Tapi nih Studio Lover, seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol Subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info lainnya dari Studio Langit. ya. Sejarah dan perkembangan penduduk. Kuala Lumpur didirikan pada tahun 1857 dengan luas wilayah 243 km persegi. Sedangkan Jakarta yang sudah lebih dulu ada sejak 22 Juni 1527 memiliki luas wilayah 661,5 km persegi. Jakarta menjadi satu-satunya kota yang memiliki status setingkat provinsi. Dari halaman box kata data berdasarkan kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri, penduduk DKI Jakarta berjumlah 11,25 juta jiwa per 30 Juni 2021. Sementara dari data makro trans.net di tahun 2021, penduduk Kuala Lumpur berpenghuni 8,2 juta jiwa penduduk. Kuala Lumpur merupakan wilayah metropolitan dengan pertumbuhan paling pesat di Malaysia, baik dalam jumlah penduduk maupun ekonomi. Tak heran juga ya Studio Lovers, jika kemacetan melekat kepada Jakarta dibandingkan dengan Kuala Lumpur. Walaupun sama-sama macet pada jam sibuk dan juga akhir pekan, lalu lintas Jakarta terlihat semrawut dibandingkan KL. Karena ramai motor di jalan raya, apalagi kesadaran berkendara di Jakarta masih cukup kurang. Ya. Haha, macet banget kalau naik mobil tua di jalan. Gue sih kalau orang tanya, bro, lo caps pakai apaan? Gue caps pakai motor, caps pakai motor, caps pakai motor, caps pakai motor. Lagunya Yonglex lewat nih, menambah kemacetan kota Jakarta. Tata kota dan perekonomian. Selanjutnya di Studio Lovers, tata kota Kuala Lumpur bisa dibilang lebih daripada Jakarta, di mana pemukimannya dipisahkan dari pusat kota. Kuala Lumpur memiliki pusat keramaian masyarakat di Bukit Bintang dan bangunan-bangunan tua yang tadinya kotor dan juga kumuh sudah dicat ulang, bahkan direnovasi sehingga terlihat lebih menarik. Ya, setuju itu. Langit Kuala Lumpur bahkan masih biru dan udaranya tidak pengap layaknya di Jakarta yang udaranya nih penuh sesak dan padat. Jakarta mempunyai Monas dan Kuala Lumpur mempunyai KL Tower.
Tapi KL Tower. Jakarta tidak punya Pertamina Tower, sedangkan KL mempunyai Petronas Twin Tower Petronas. yang luar biasa eksotisnya bila dilihat pada malam hari dan menakjubkan bila dilihat di Wih. siang hari. Perihal perekonomian nih Studio Lovers, Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, dengan GDP sebesar 56 juta dolar per tahunnya. Pemasukan pendapatan ekonomi di Jakarta didominasi oleh sektor perdagangan, industri dan properti, dan untuk pendapatan per kapita masyarakatnya rata-rata sebesar Rp9.205.000 per bulan. Dan untuk masyarakat menengah ke atas mempunyai pendapatan rata-rata sebesar Rp20.051.666 per bulannya. Sedangkan nih Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sekitarnya merupakan kawasan yang paling pesat pembangunan ekonominya. Perekonomian di kota ini didominasi oleh sektor jasa seperti keuangan, asuransi, properti, bisnis, retail, restoran, hotel, dan transportasi. Pendapatan per kapita daerah atau GDP Kuala Lumpur sebesar 28 juta dolar per tahunnya di Studio Lovers. Dan rata-rata masyarakatnya memiliki pendapatan sebesar 11,87 juta rupiah per bulannya. Transportasi. Bisa dibilang nih Studio Lovers, KL sudah setara dengan Singapura. Ketika Jakarta baru meresmikan MRT pertamanya pada pertengahan 2019, Kuala Lumpur padahal sudah lama nih memiliki MRT. Integrasi transportasi kereta umum dan BRT sudah dalam satu pengelola yaitu Rapid KL. Lumpur jarang sekali loh ditemukan jalan yang berlubang, baik itu di jalan raya maupun di jalan tol. Pejalan kaki saja nih dimanjakan dengan zebra cross dan trotoar yang cukup nyaman. Dan bagi backpacker jarang menemui kendala jika berkunjung ke Kuala Lumpur, sebab bahasa Inggris di sana lebih luas dan mudah digunakan jika dibandingkan dengan Jakarta. Itulah mengapa turis asing lebih banyak di Kuala Lumpur daripada di Jakarta. Bandaranya saja KLIA sudah banyak menyediakan fasilitas modern dengan kemudahan akses walaupun lokasinya jauh di luar kota. Namun untuk pelayanan staf harus diakui di Bandara Jakarta Soekarno-Hatta jauh lebih baik dibandingkan dengan Bandara KLIA. Tapi nih transportasi di Jakarta bisa dibilang sangat unik dan beragam loh Studio Lovers. Mulai dari bajai, becak, delman, kopaja, metro mini, ojek, angkot, dan masih banyak lagi. Serba ada pokoknya di Jakarta. Status sosial dan sarana alat promosi. Selanjutnya mengenai status sosial kedua negara, di Malaysia ada permasalahan yang klasik adalah terkait ras. Adanya sekat di antara ras begitu terasa nih di negeri jiran. Populasi Tionghoa di Kuala Lumpur menjadi salah satu yang terbesar. Berbeda di Jakarta, Jakarta masih lebih banyak dalam hal ini. Sayangnya, kesenjangan ekonomi di masyarakat Jakarta tidak seperti di Kuala Lumpur. Di Jakarta tidak sulit menemukan pemukiman kumuh meskipun dekat dengan mal modern. Namun di Jakarta terdapat perumahan yang mewah walaupun jauh dari pusat keramaian kota. Sedangkan di Kuala Lumpur hanyalah segelintir saja yang memiliki rumah pribadi, sisanya memilih tinggal di apartemen. Sepanjang kota Kuala Lumpur tidak terlihat spanduk-spanduk dan baliho-baliho yang bertebaran di sepanjang jalan atau pertigaan atau perempatan. Sebagian besar adalah billboard yang besar dan teratur dengan berbagai informasi baik untuk layanan publik dan juga promosi perusahaan. Di Jakarta begitu bertebaran spanduk-spanduk di sepanjang jalan, di simpangan, bahkan juga di gang-gang, baik promosi pribadi, perusahaan dan produk, dan seabstrak-abstrak lainnya. Ya kan, Studio Lovers? Iya. Sektor pariwisata dan pendidikan. Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur boleh saja lebih baik nih Studio Lovers. Tapi untuk sektor pariwisata tidak jauh lebih baik dari Jakarta. Jakarta masih bisa diselamatkan dengan kekuatan ekonomi Indonesia yang memiliki sumber daya yang lebih baik dan museum-museum nasional. Nah, secara luas nih, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki banyaknya tempat wisata yang menarik di dunia.
Tapi jika kita sandingkan dengan Malaysia, tidak kalah sih sebenarnya. Bagus teman-teman. Sebut saja nih Bali di Indonesia dan Langkawi di Malaysia. Langkawi sama-sama destinasi wisata pantai yang memiliki keindahan alam yang sangat cantik. DKI Jakarta juga menjadi lokasi berbagai universitas terkemuka yang tidak diragukan lagi kualitasnya. Nah, sampai saat ini ada 30 universitas atau perguruan tinggi lebih yang terdaftar resmi oleh pemerintah. Sistem pendidikan di Jakarta masih berbeda-beda nih Study Lovers. Ada yang memakai kurikulum dari pemerintah dan ada juga yang telah memakai kurikulum yang diserap dari negara lain seperti Singapura dan Australia. Walaupun jumlah universitas di Kuala Lumpur tidak sebanyak di kota Jakarta, yakni hanya ada 16 saja, tetapi kualitas pendidikannya tidak kalah loh dengan di kota Jakarta. Bahkan tingkat melek huruf di kota ini mencapai lebih dari 90% dari total penduduknya. Nah, Study Lovers, itulah beberapa perbandingan kota Jakarta, Indonesia, dan Kuala Lumpur, Malaysia. Jika ada perbedaan lainnya, silahkan ya tuliskan di kolom komentar. Oke deh, sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. Jangan lupa ya terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Bye-bye. Subscribe teman-teman. Nah itu tadi teman-teman video dari Studi Langit itu hanya untuk merangkum, bukan untuk membandingkan atau membedakan. Karena kita tuh serumpun, jadi saling melengkapi, saling belajar, saling membenahi, saling mengisi lah ibaratnya. Kalau ada kekurangan dari Malaysia, Kuala Lumpur, dia juga belajar dari Jakarta. Jakarta ada kekurangan, belajar dari Malaysia. Ya begitulah. Oke, cukup sekian video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.